Video amatir saat tawuran antar warga Kelurahan 13 Ilir dan 9 Ilir Palembang. Mereka saling serang dari menggunakan petasan hingga bambu. Untuk mencegah adanya korban jiwa dan keributan berkelanjutan, Kepolisian Resort Kota Besar Palembang langsung mendatangi lokasi tawuran. Polisi langsung melakukan mediasi kedua warga yang bertikai dengan memanggil instansi kelurahan, kecamatan, dan tokoh masyarakat setempat. Tawuran antar warga masih dalam penyelidikan. Untuk mengantisipasi tak terulang kembali, polisi akan mendirikan pos keamanan di kawasan perbatasan kedua wilayah dengan menempatkan beberapa petugas kepolisian. Jadi kita akan buat pos pengamanan di sini. Nah, tentunya kita pakai tenda ya. Kemudian ke depan kita bentuk pos pengamanan. Di sini akan kita tempatkan nanti anggota Polri di sini untuk mengamankan. Dan ke depan tentunya kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di sini, yaitu masyarakat yang ada di sini. Kita akan melanjutkan pengamanan di sini. Apabila masih saja terulang kembali tawuran, kepolisian akan tindak tegas sesuai hukum berlaku. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, seorang kakek berusia 72 tahun yang sedang sakit dievakuasi petugas karena rumahnya kebanjiran. Tercatat sebanyak 400 kepala keluarga di Lumajang, Jawa Timur terdampak banjir. Kakek ini dievakuasi petugas gabungan TNI dan BNPB dari rumahnya yang terdampak banjir. Kakek Karli yang berusia 72 tahun ini digendong oleh petugas menuju perahu karet karena dalam kondisi sakit. Petugas gabungan terus menyisir rumah-rumah warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Rowo Kangkung, Lumajang, Jawa Timur untuk mengevakuasi lansia yang masih terjebak banjir. 3 orang lansia berhasil dievakuasi menggunakan perahu karet menuju Balai Desa Sidorejo. Teman-teman personil BPD termasuk TRC kita sebar untuk melakukan aksi cepat dan asesmen terhadap wilayah terdampak. Kemudian secepatnya juga kita berkoordinasi dengan camat. Data sementara sebanyak 400 kepala keluarga lebih terdampak banjir, namun beberapa warga masih memilih bertahan di rumahnya. Warga hingga kini masih menanti bantuan makanan dan obat-obatan lantaran sudah 2 hari terendam banjir. Warga Jember, Jawa Timur menerobos banjir demi bisa memakamkan jenazah seorang nenek berusia 100 tahun. Banjir di Jember melanda 6 wilayah dan menyebabkan hampir 1.000 rumah terendam. Meski dilanda banjir, warga di Jember, Jawa Timur ini menggotong keranda jenazah yang akan dimakamkan. Warga menerobos banjir dari rumah duka menuju pemakaman. Jenazah merupakan Suminten, seorang nenek yang meninggal karena usia sepuh, yakni 100 tahun. Harus sungai-sungai yang harus ada pembenahan sungai Pak, biar nggak terkena banjir gitu aja. BPPD Jember mencatat banjir akibat luapan sungai itu terjadi di 6 wilayah dan menyebabkan 953 rumah terendam. Jembatan gantung di Desa Awe Getah, Biren, Aceh ambruk saat dilalui warga. Warga yang terjatuh ke sungai dilarikan ke rumah sakit, sementara warga yang kehilangan anggota keluarganya diminta melapor. Jembatan gantung ini ambruk saat puluhan warga Desa Awe Getah, Biren, Aceh melintas. Tali jembatan gantung ini putus karena kelebihan muatan. Warga beramai-ramai melintasi jembatan ini untuk melihat ceceran darah yang berada di atas jembatan. Diduga ceceran darah tersebut bekas hasil pembunuhan. Namun sebagian warga menyebut darah tersebut merupakan darah seorang remaja yang keguguran. Sebagian warga yang tercebur ke sungai masih dalam perawatan medis di rumah sakit, sementara warga yang kehilangan anggota keluarga diminta untuk melapor.
masyarakat lebih 500 di atas jembatan itu. Tiba-tiba putus, semua tumbang dalam sungai. Banyak korban. Jadi kadang-kadang Desman nggak tetap lagi kan, ada yang kepalanya pecah. Jembatan gantung ini merupakan akses warga di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Pesangan Sibelah Kreung dan Kecamatan Pesangan Selatan. Ratusan warga yang didominasi emak-emak di Makassar, Sulawesi Selatan berdesakan demi mendapat minyak goreng. Setiap warga dibatasi hanya boleh membeli minyak goreng curah maksimal 5 liter. Warga yang berdesakan ini berusaha mendapatkan minyak goreng di sebuah toko kelontong di kawasan Pasar Terong, Makassar, Sulawesi Selatan. Toko ini menjual minyak goreng curah seharga Rp11.500 dan langsung diserbu warga. Sejak pagi, warga didominasi oleh emak-emak ini rela berdesakan dengan membawa jerigen kosong. Bahkan ada juga lansia yang turut mengantri dan bahkan demi mendapatkan minyak goreng yang dipatok oleh penjual sebanyak 5 kg per orang. Untuk menghindari keramaian, penjual membatasi pembeli dengan cara membagikan 10 kupon setiap 30 menitnya. Meskipun begitu, warga tetap nekat berdesakan menunggu di depan toko. Sekarang dapat tidak dikasih. berapa yang kita didatakan? 5 kilo satu orang. 5. Oh, 5 kilo. Dari jam 10 ini antri. 10 tadi pagi. Antrean panjang membuat sebagian warga memilih pulang dan membawa kembali jerigen kosong. Warga mengantre untuk mendapatkan sembako murah di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban Selasa pagi. Kericuhan terjadi saat emak-emak ini tidak sabar mengantre dan berdesak-desakan saat memasuki pintu pagar kantor dinas. Kualitasnya baik, silahkan ada pada hari ini. Warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur berdesak-desakan memasuki pintu pagar kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan demi memburu minyak goreng. Mereka berusaha mendorong pagar sekuat tenaga yang dijaga para petugas. Kericuhan pun sempat terjadi karena warga tidak sabar mengantre meski sudah diatur dan berjajar dua-dua. Petugas kewalahan menahan warga yang terus merangsek dan mendorong pintu pagar yang telah dijaga petugas agar tidak jebol. Petugas menggunakan sistem antrian 20 warga yang diperbolehkan masuk duluan untuk kemudian antre membeli sembako murah untuk menghindari kerumunan. Apa ini, Bu? Saya antri sembako. Apa aja nih yang diambil? Beras, gula, bawang, minyak, terutama minyak. Udah itu aja saya. Kalau harganya gimana, Bu? Harganya lebih murah dari pasar. Di halaman kantor Dinas Pasar Murah Pertanian dan Ketahanan Pangan Tuban, warga boleh membeli kebutuhan lain seperti beras, telur, minyak goreng, gula, dan cabai yang akhir-akhir ini harganya merangkak naik. Warga berharap pasar murah seperti ini sering digelar untuk meringankan beban mereka. Kualitasnya baik, silahkan. Pemirsa, Newsroom akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami akan kembali.